Selamat siang, kembali lagi bersama saya Agung Suragumla dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang menemani teman-teman semuanya atau viewers di rumah ini dan menemani kita juga sering sharing motivating, coaching, dan parenting. Dan tidak lupa kita juga sering bagi-bagi tips tentang pendidikan atau membahas tentang pendidikan karena kita sudah berada di pendidikan selama 12 tahun lamanya, pengalamannya seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman semuanya sekarang melihat kanal YouTube kita secara keseluruhan, video-videonya sekarang lagi hot dengan sesi Q&A. Di Q&A ini memang question and answer. Teman-teman semuanya boleh bertanya langsung kepada kita melalui link deskripsi di bawah ini. Saya sudah sediakan. Ada Gmail untuk bertanya. Biasanya sih yang bertanya masuknya lewat sana semuanya. Ada yang mau bertanya kita melalui email atau misalnya mau langsung melalui WhatsApp, Telegram, dan lain-lainnya, silakan, sudah ada di bawah. Dan siapapun bisa membaca artikel-artikel persembahan dari Beyond Education yang ada linknya di bawah juga. Silakan, kalau misalnya mau dibaca, kita selalu update artikel dan video atau artikel dan YouTube itu 2 hari sekali. Ya, tidak pernah bolong misalnya. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman semuanya masih kurang puas juga, misalnya mau bertanya langsung secara email atau secara pertanyaannya panjang gitu secara keseluruhan, silakan mending di email saja gitu, jadi biar lebih enak gitu ya. Dan jangan lupa juga dengarkan kami juga di radio online Indonesia, di Spotify, di Apple Podcast kalau misalnya menggunakan iPhone, atau misalnya kalau Android sepertinya terkenal dengan Spotify-nya. Silakan digunakan saja di kedua kanal itu, atau misalnya ada yang menggunakan Overcast, terus Google Podcast atau RCTI Plus, silakan ada juga di sana. Kita tinggal searching aja dengan kata kunci Beyond Education Podcast, silakan, dan pasti akan menemukan kami di sana. Tapi hanya berupa suara saja, itu biasanya untuk orang-orang yang sibuk ya, tidak bisa menonton YouTube seperti itu. Baik. Pada siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gong? Apa nih kita bahas nih? Ini udah tahun baru nih Pak Doni. Udah. Ini ceritanya kita tag udah di tahun baru. Oh, gitu. Ceritanya ya? Ceritanya Okay. baru 2022, alhamdulillah Pak ya. Iya. Selama setahun, 3 tahun kebelakangan ini kita masih dihantui oleh pandemik gitu kan. Dan sekarang juga masih juga Pak. Masih juga. Nah, bagaimana nih Pak menurut Bapak ke depannya nih? Ya mudah-mudahan keadaan semakin baik ya. Iya. Karena ya namanya badai pasti berlalu. Iya sih. Dan ketika kita mengalami masa-masa pandemi ini, kita harus bisa lebih sabar menyikapinya. Karena ketika kita juga mengutuki masa-masa pandemi ini juga tidak akan bisa memberikan solusinya kan. Nah lebih baik kita coba nih cari sisi positifnya nih. Apa yang bisa kita lakukan selama masa pandemi ini gitu, agar diri kita bisa terus bermanfaat loh. Sebenarnya mau pandemi atau tidak harus terus bermanfaat ya. Iya pastinya dong. Mudah-mudahan kita juga Beyond Education semakin maju gitu. Amin itu yang kita harapkan. Saya mungkin banyak yang nanya ini Pak. Oke, alhamdulillah. Udah pusing deh. Terima kasih banyak yang bertanya ya. Maafkan pusing itu tepatnya terlalu banyak pertanyaan, dia harus seleksi satu-satu itu. Oke Pak, hari ini ada pertanyaan lagi nih ya. Pertanyaannya adalah terkait ini mah. Ini si remaja nih kayaknya. Tapi yang nanyain bukan remaja, orang tuanya. Oke. Tentang remaja dari sebenarnya Donita itu ya kayaknya sih anak SMA Pak ya. Belum tentu. Mbak Donita atau Kak Donita atau Bu Donita, mohon maaf ini. Tapi pertanyaan seperti ini, lebih kurangnya, pentingkah bisa public speaking untuk pelajar SMA? Pentingnya public speaking untuk pelajar SMA. Pentingkah? Pentingkah Public speaking untuk anak SMA? Penting banget. Ini nih yang harus kita bahasnya Pak. Ini dari mulai public speakingnya dulu kali Pak ya. Ini maksudnya apa gitu public speaking sini? Jadi kan kalau public speaking ini adalah sebuah keahlian ya, sebuah kemampuan di mana kita bisa berbicara di depan orang banyak gitu dengan baik harapannya.
Karena kalau kita asal bicara saja ya semua orang bisa gitu. Tetapi ketika kita berbicara dengan baik di depan orang banyak, ini yang perlu kita pelajari. Jadi kalau kita ditanya apakah penting, ya sangat penting. Ketika kita mampu berbicara dengan baik di depan orang banyak, pastinya banyak orang yang akan merasakan manfaat yang bisa kita berikan kepada mereka. Dan ini menjadi nilai plus gitu buat masa depan kita. Karena apa? Semakin kita baik dalam menyampaikan ide-ide kita maupun ilmu-ilmu yang kita sampaikan kepada orang-orang banyak di luar sana, akhirnya mereka melihat bahwa kita ini adalah orang yang ahli di dalam bidangnya gitu. Dan akhirnya ketika kita disebut sebagai orang yang ahli, orang-orang akan mencari kita, Bu. Karena apa? Karena orang yang ahli ini kan memang dibutuhkan nasihatnya, dibutuhkan manfaatnya. Tetapi kalau kita tidak dapat mengeluarkan ide-ide kita atau enggak ilmu-ilmu yang kita miliki ke khalayak ramai, akhirnya kan nggak ada yang tahu kita itu siapa gitu. Nah ini pentingnya anak-anak kita dibekali oleh kemampuan public speaking. Jadi sebenarnya anak-anak dari mulai anak-anak ya Pak? Pastinya. Bukan kalau SMA kan lebih tepatnya remaja sih ya. Iya. Nah, tapi kalau udah anak-anak udah dibiasakan percaya diri gitu ya di depan umum ngomong gitu ya. Iya itu sangat baik. Iya benar. Tapi kayaknya kalau misalnya dilihat nih, kalau misalnya kata Bapak harus dari anak-anak itu berarti public speaking itu adalah proses ya, jadi butuh jam terbang gitu. Benar. Jadi setiap keahlian yang kita ingin kuasai itu kan membutuhkan proses ya sampai kita bisa. Makanya lebih baik kita startnya itu ya dari seawal mungkin gitu. Kalau dari usia anak-anak kita ini dibiasakan bisa melakukan ini ya public speaking dengan baik. Iya, berbicara, ngomong gitu kan, berani. Benar. Wah itu nilai sangat luar biasa gitu. Apalagi kalau mereka nanti sudah dewasa. Pasti kemampuan mereka ini ya sejak kecil saja sudah bagus gitu ya. Semakin dewasa mereka diasah, kemampuan mereka akan semakin bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh orang banyak tuh. Nah di sini memang ya belajar kemampuan atau keahlian ini kan butuh yang namanya proses dan membutuhkan waktu. Dan semakin diasah kemampuan tersebut, ya akan semakin menjadi lebih baik gitu dari hari ke hari. Ya latihan terus. Nah ini makanya kalau orang tua ingin anaknya memiliki kemampuan public speaking yang baik, itu harus dimulai ya sejak usia sedini mungkin. Nah makanya ketika anak-anak kita nih, mereka mengeluarkan pendapatnya, mereka mengeluarkan usulannya, ayo kita dengarkan. Jangan kita pernah menganggap sepele pendapat atau usulan yang dimiliki oleh anak-anak kita gitu. Apalagi kalau mereka mengatakannya kepada orang tuanya. Karena itu salah satu cara kita menumbuhkan rasa percaya diri. Tetapi kalau anak-anak kita nih baru berkata-kata sedikit aja sudah kita patahkan gitu. Kita anggap kamu sebagai anak taunya apa sih gitu kan. Nah akhirnya kan anak-anak kita juga jadi males gitu, mau mengeluarkan pendapatnya, ide-idenya. Akhirnya ketika ini terus dipendam sampai mereka dewasa, mereka akan mengalami kesulitan gitu untuk dapat berbicara di depan umum. Ya di depan orang tuanya aja selalu di-cut. Ya apalagi ketika mereka berbicara di depan orang banyak. Makanya kan banyak nih orang-orang yang ketika dikasih kesempatan untuk berbicara di depan umum, mereka keluar keringet dingin tuh. Panas dingin lah. Iya, mereka groginya luar biasa gitu. Sampai apa yang mereka sudah pikirkan tuh sulit mereka sampaikan. Hilang gitu, ngeblank. Dan itu adalah hal yang wajar karena tidak pernah dibiasakan dari kecil
mereka ini baru belajar public speaking ketika mereka sudah dewasa. Tapi kalau misalnya public speaking hanya teori saja gitu Pak, cukup? Nah, itu lebih parah lagi. Karena belajar public speaking ini seperti kita belajar ilmu berenang. Yang tidak bisa hanya belajar sekedar teori. Tetapi kita harus praktekkan dengan kita menyeburkan diri kita ke kolam renang. Jadi latihan terus gitu Pak ya? Iya, harus. Jadi ilmu public speaking ini bukan ilmu teori, tapi ilmu praktek. Semakin banyak kita praktek, kita akan semakin terbiasa gitu. Jadi rasa percaya diri itu akan timbul dengan sendirinya. Kalau dengan kita semakin banyak praktek. Tetapi kalau kita jarang praktek, kita hanya sibuk belajar teori public speaking, dan satu pun dari teori itu tidak pernah kita aplikasikan, akhirnya percuma. Kayak orang belajar berenang nih, hanya belajar teori berenang gitu. Ya nggak nyebur-nyebur gitu. Iya, nggak nyebur-nyebur, mau sampai kapan dia bisa berenang gitu. Tetap aja ketika dia menemukan situasi dia harus nyebur, dia akan pakai ilmu gaya dada gitu. Gaya batu. Dada gitu. Berarti bener ya Pak, maksudnya karena banyak orang beranggapan seperti itu Pak, katanya public speaking itu tinggal pelajari sebentar paling langsung bisa gitu kan. Nah itu nggak bisa. Teorinya aja katanya gitu. Nggak bisa. Karena public speaking ini kan kita akan melakukan suatu kemampuan gitu, yang kita perlihatkan kepada khalayak ramai, dan mereka akan melihat seluruh mata memandang itu kepada diri kita. Dan ketika kita tidak dapat memuaskan khalayak ramai, akhirnya mereka ya bisa secara otomatis mereka akan menghujat kita gitu. Nah di situ kita akan semakin terpuruk mental kita. Karena apa? Kita merasa gagal gitu. Ketika kita tampil, ya sama aja deh kayak seorang atlet olimpiade gitu. Ketika mereka gagal pas tampil, mereka dicemoohin sama orang banyak kan mereka